A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah hadir di channel YouTube kami, saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami serta kisah ulama dan kekasih Allah. Kami telah mengumpulkan kisah-kisah ini dari orang-orang soleh. Seperti apa kisahnya? Sebelum mulai kisah ini, mari kita bersama-sama menuliskan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga sholawat ini menjadi saksi di akhirat kelak dan mendapatkan syafaat untuk kita semua. Yang baru gabung, silahkan subscribe, like, dan komen di channel ini. Kami doakan yang menyimak video ini dilancarkan segala urusannya, disehatkan badannya dan dipanjangkan umurnya sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Para istri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengakui bahwa jalan terbaik untuk semua masalah adalah dengan berdoa. Sebesar apapun ikhtiar kita, jika tidak dibarengi dengan doa, itu sama saja kita tidak menyandarkan kepermasalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang-orang yang berdoa, tidak semuanya mereka yakin doanya akan dikabulkan, karena mereka sendiri tidak mengetahui bagaimana cara berdoa yang benar dan bagaimana etika dalam berdoa. Sebagai seorang istri, Anda jangan hanya pintar mengolah kata dan memikat perhatian seorang suami, namun Anda juga perlu pandai berdoa agar harapan-harapan Anda terwujud dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sendiri memberikan perhatian yang khusus kepada doa. Disebabkan doa menciptakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Al-Quran juga mengecam orang-orang yang tidak menaruh perhatian terhadap doa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60, surat yang ke-40. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-60, surah yang ke-40. Sesungguhnya doa adalah salah satu cabang dari cabang-cabang penyucian dan pembinaan diri. Menyucikan jiwa berlangsung dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah salah satu kebanggaan manusia, dan selezat-lezatnya kelezatan tersebut adalah kebanggaan saat seorang hamba bermunajat kepada Tuhannya. Karena itu, pada hakikatnya, tidak ada kebanggaan yang lebih tinggi daripada seorang manusia yang dapat bermunajat kepada Tuhannya di tengah malam yang gelap gulita. Etika seorang istri dalam berdoa. Berdoa adalah perkara yang mudah, namun membutuhkan etika yang benar. Karena berdoa merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Pengertian ini harus dipahami oleh seorang istri. Etika-etika dalam berdoa diantaranya adalah: yang pertama, memuji Allah.
Sebagai makhluk ciptaannya, manusia hendaknya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hendaknya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam berdoa. Kalimat pujian bisa berupa bacaan tahmid, takbir, tasbih, dan membaca Asmaul Husna, atau doa apa saja yang isinya memuji kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bertaubat terlebih dahulu. Bertaubat ialah bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita tidak berbuat kesalahan, bertaubat itu artinya kita mengakui bahwa kita tidak pernah lepas dari kesalahan dan kezaliman. Anjuran ini berdasarkan ayat dalam Al-Quran tentang doa Nabi Yunus alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajabna lah wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Anjuran ini didasarkan ayat dalam Al-Quran tentang doa Nabi Yunus alaihi salam, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Quran Surah Al-Anbiya Surah ke-21 ayat 90. Merendahkan diri. Rendahkanlah diri Anda ketika berdoa. Padukan hati, akal dan sikap agar doa kita bisa khusyuk. Kerendahan diri bisa kita gambarkan ketika kita meminta sesuatu dengan sangat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surah Al-Anbiya Juz 21 ayat 90. Yang keempat, berdoa dengan jelas. Berdoa harus dengan kesungguhan. Karena itu, kita tidak boleh bercanda atau bermain-main saat berdoa. Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang mengatakan dalam doanya, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku jika Engkau menghendaki. Hendaklah dia teguh dalam berdoa, sebab perbuatan tersebut tidak dibenci. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, berdoalah dengan suara lembut. Tidak dianjurkan berdoa dengan suara keras dan lantang. Lebih baik berdoa dengan suara yang lembut. Cukup bisa didengarkan sendiri. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Quran Surah Al-A'raf Surah yang ke-7 ayat 55. Berdoa menghadap kiblat. Berdoa boleh di mana saja dan menghadap kemanapun, tapi alangkah baiknya bila Anda menghadap kiblat saat berdoa. Seperti diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah menghadap kiblat ketika berdoa. Membaca sholawat. Salah seorang sahabat Nabi berkata, ketika Nabi Muhammad SAW duduk di masjid, tiba-tiba seorang laki-laki datang dan masuk. Lalu dia sholat. Setelah selesai, ia mencoba doa, Allahumma ghfirli warhamni. Maka waktu itu Rasulullah pun berkata, wahai kawan, engkau keburu-buru. Jika kau sholat, duduklah dahulu,
Kemudian bacalah puji-pujian kepada Allah, karena Dia yang memiliki pujian itu. Lalu bacalah sholawat kepadaku, kemudian baru berdoa. Kemudian datang seorang yang lain. Setelah sholat, ia memuji Allah dan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi bersabda, berdoalah, sebab doamu akan dipenuhi. Yang ke-11, mencari waktu mustajab. Alangkah baiknya Anda mengetahui waktu-waktu yang mustajab untuk melakukan doa supaya doa Anda cepat terkabul. Mengangkat tangan ketika berdoa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Tuhanmu yang maha suci dan maha tinggi bersifat malu dan mulia. Dia malu jika hambanya mengangkat tangan saat berdoa, lalu menolaknya dengan tangan hampa dan kecewa. Hadis riwayat Abu Dawud. Berwudu sebelum berdoa. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, salah seorang sahabat bercerita bahwa setelah selesai perang Hunain, Nabi SAW meminta air untuk berwudu. Kemudian mengangkat kedua tangannya untuk berdoa hingga ketiak beliau terlihat. Muttafaq alaih. Syarat-syarat dalam berdoa. Agar doa dikabulkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut bisa dipraktikkan para istri demi kebahagiaan keluarganya. Yang pertama, berusaha seoptimal mungkin. Doa tidak akan dikabulkan jika kita tidak mengiringinya dengan usaha optimal. Bagi yang berdoa meminta rezeki, Allah tidak akan pernah menurunkan uang dari langit. Bekerja dan berusaha adalah sebuah keniscayaan. Bahkan ketika hendak dihancurkan oleh orang-orang kafir, kaum muslimin tidak akan mungkin mendapatkan keselamatan dan kemenangan jika mereka hanya berdoa tanpa maju ke tengah medan pertempuran. Tidaklah kita ingat bagaimana kaum muslimin ditolong oleh Allah pada perang Badar ketika kaum musyrikin dengan 1.000 tentara hendak melumat kaum muslimin yang hanya 300 orang. Kaum muslimin tetap memutuskan untuk menghadapi mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baru sesudah mereka berhadap-hadapan dengan pasukan musuh, menengadahkan tangan ke langit meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat ke-9. Yang kedua, menyambung hubungan yang baik dengan Allah. Jika kita ingin didengar oleh Allah, maka kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Namun kenyataannya, kebanyakan manusia telah memutus hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan yang dilakukannya dan berpalingnya manusia dari syariat dan hukum Allah. Kita melanggar larangan-larangan Allah. Kita lalai dari perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan. Kita telah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kalian akan terus menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Atau jika tidak, maka Allah akan menjadikan orang-orang yang paling buruk di antara kalian menguasai dan memimpin kalian. Sehingga ketika itu orang-orang yang paling baik di antara kalian berdoa, tetapi doanya tidak dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazzar dan At-Tabrani. Yang ketiga adalah ikhlas dan tulus. Maksudnya adalah mengikhlaskan hati kita setulus-tulusnya hanya untuk Allah, membersihkan hati kita dari selain Allah, dari penghambaan kepada nafsu, syahwat, dan dunia beserta segala yang ada di dalamnya. Keikhlasan merupakan salah satu kunci agar kita berdoa dengan penuh ikhlas. Maka Allah pun tidak akan segan-segan mengabulkan doa mereka, sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surah Yunus. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Yunus Juz yang ke-10 ayat 22. Yang keempat, menghindari segala hal yang haram. Banyak hal yang menyebabkan permohonan dan permintaan tidak dikabulkan. Sudahkah kita menghindarkan perut kita dari makanan dan minuman yang diharamkan Allah? Bila perut kita masih saja terisi dengan hal-hal yang haram, tentulah doa yang kita panjatkan tak pernah Allah kabulkan. Sesuap makanan saja dapat mengakibatkan doa kita selama 40 hari tidak akan terkabul. Bila makanan haram yang masuk ke perut kita lebih dari sesuap bahkan berkali-kali sehingga terhitung lagi, sudah tentu sampai mati pun kita berdoa, Allah tak akan mengabulkannya. Yang pertama, ketika sahur atau sepertiga malam terakhir, ketika berbuka puasa. Yang ketiga, ketika Lailatul Qadar. Yang keempat, ketika azan berkumandang. Yang kelima, di antara azan dan iqamah. Yang keenam, ketika sedang sujud dalam sholat. Yang ketujuh, pada hari Jumat. Yang kedelapan, pada waktu duha. Yang kesembilan, ketika hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ketika para jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari tersebut dianjurkan memperbanyak doa, baik bagi jamaah haji maupun yang seluruh kaum muslimin yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Sebab Rasulullah SAW bersabda, doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Hadis riwayat Tirmizi. Kesimpulannya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas lillahi taala dan memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.